Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ekasari SPD. Berikut adalah aksi nyata yang saya buat dengan topik strategi penerapan Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah salah satu upaya untuk memerdekakan dalam berpikir dan berekspresi. Tujuan program Merdeka Belajar adalah untuk memerdekakan murid dan guru, sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan manusia dalam hal pendidikan. Merdeka Belajar yang kita ketahui saat ini merupakan hasil dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yang mana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dinilai masih relevan untuk diterapkan pada dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir. Dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Semangat agar anak bisa belajar secara bebas, berpikir, dan agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia. Pemikiran tersebut, Ki Hajar Dewantara juga memiliki semboyan dalam dunia pendidikan. Semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang mana artinya di depan murid guru memberikan contoh atau teladan yang baik. Yang kedua, Ingmatyo Mangun Karso, artinya yang mana di tengah murid guru memberikan motivasi dan inspirasi. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang mana di belakang murid guru memberikan kepercayaan kepada murid dalam menyelesaikan tugasnya. Baiklah, setelah mengetahui tentang konsep Merdeka Belajar, maka ada 3 hal yang saya harapkan setelah memahami Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, saya dapat memahami bagaimana gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Berikut adalah salah satu strategi saya dalam menerapkan Merdeka Belajar dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Seperti yang kita ketahui berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa proses pendidikan itu menuntut anak-anak sesuai kodratnya ya, sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mana dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, saya menggunakan strategi pembelajaran yang disebut dengan discovery learning. Jadi di sini dalam pembelajaran, seperti hal yang kita ketahui bahwa anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang lebih, sehingga saya memanfaatkan rasa ingin tahu yang lebih dari anak-anak tersebut untuk mencapai proses pembelajaran yang optimal dengan cara memberikan praktikum dan juga penelitian pada setiap babnya. Selanjutnya adalah strategi saya juga dalam menerapkan Merdeka Belajar dalam pembelajaran IPA. Dalam Merdeka Belajar, guru memberikan fasilitas kepada siswa agar tumbuh sesuai kodrat dan zamannya. Maka dari itu, dalam pembelajaran IPA saya, dalam menyampaikan materi, saya memberikan pembelajaran yang atraktif dan inovatif, menggunakan media PPT, kemudian juga kuisis, dan juga Padlet. Dalam penugasannya juga, saya menggunakan penugasan berbasis teknologi, yaitu melalui Google Form. Sesuai dengan kodrat dan zamannya anak sekarang, maka semua pembelajaran saya buat dengan seatraktif dan inovatif mungkin, menggunakan teknologi juga seperti era sekarang ini. Yang terakhir,
Strategi penerapan Merdeka Belajar dalam pembelajaran IPA, saya menggunakan strategi yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan. Dalam penerapan ini, saya memberikan ruang kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan gaya belajarnya. Oleh karena itu, saya menggunakan metode yang mana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam proses penerapan Merdeka Belajar ini, saya sebagai guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar bagi mereka, tapi saya juga sebagai fasilitator, pelatih, tutor, sahabat, dan juga orang tua. Seperti Bapak Ibu yang lihat pada gambar ya, seperti lihat yang pada gambar tersebut, saya memberikan ruang untuk siswa-siswa bertanya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan inspirasinya dalam pembelajaran saya. Selain itu juga, mereka juga saya berikan ruang untuk berkeluh kesah dan menyampaikan kendala-kendala apa yang mereka alami selama proses pembelajaran. Selain itu, saya juga memberikan pelatihan-pelatihan pada siswa, khususnya dalam bidang penelitian, sehingga mereka dapat mencapai potensi yang mereka miliki secara optimal. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan menonton video saya. Saya ucapkan beribu terima kasih. Tidak hanya itu, saya juga mohon bantuan untuk Bapak Ibu mengisi kuesioner yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.